Udah mulai di record. Nah, oke. Devi mulai ya. Halo semuanya, kembali lagi di program Ngoceh PPID Kawasan Amerika Eropa. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tema Hari Raya Nyepi di Belgia dan Jerman. Ya. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum tahu bahwa di Belgia dan Jerman terdapat pura Hindu di sana, dan pasti penasaran kan, yang seperti yang kalian tahu bahwa pura itu bersifatnya outdoor, bagaimana sih umat-umat Hindu di Belgia dan Jerman merayakan hari rayanya. Di sini saya telah ditemani oleh dua narasumber, Kak Krisna perwakilan dari Jerman dan Pak Putu perwakilan dari Belgia. Mungkin Pak Putu bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Putu Astawan, mewakili keluarga Bali di Belgia, juga mewakili tentang pura yang ada di Belgia, gitu aja. Kak Krisna, silakan memperkenalkan diri. Ya, semua halo, salam kenal. Nama saya Gede Krisna Wiryatama. Saya dari anggota nih dari NBB, Nyame Braya Bali, Berlin, cabang Berlin. Kebetulan Nyame Braya Bali itu ada Jerman, ada beberapa kota juga, dan kebetulan tiang dari Nyame Braya Bali, Berlin. Nah, di sini tiang juga sedikit mewakili lah dari PPI Jerman, yang dari kita kebetulan saya ketuanya, dan dari sini kita bisa lihat di PPI sendiri itu sebenarnya kita sama semuanya welcome, apapun background-nya, dari manapun itu selalu welcome. Nah, makanya kita juga senang, terima kasih banget Devi, terima kasih banget PPID Kamerop yang saya senang sama PPID Kamerop yang sekarang mau welcome untuk semuanya, bikin Nah, acara itu bukan cuma sekedar acara sih, kalau menurut saya lebih ke kepedulian terhadap semua elemen masyarakat yang ada Indonesia, yang ada di luar negeri, dan itu patut sekali diapresiasi. Terima kasih udah untuk acara hari ini. Ayo kita mulailah ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih untuk Pak Putu dulu. Nah, jumlah umat Hindu yang terdata di Belgia ada berapa sih, Pak? Pasti ya kita semua termasuk saya pribadi juga penasaran gitu loh. Ada berapa sih jumlah umat Hindu yang di Belgia? Menurut pengetahuan dulu waktu tahun 1990 tercatat sekitar 80 dulu. Tapi anggota Banjar di Belgia itu sekarang sudah melebihi dari 80. Dulu waktu kalau tidak salah tahun 1999 kalau tidak salah, saya pernah ke ambasador tanya untuk menanyakan masyarakat Bali yang ada di Belgia. Tapi saya tidak dikasih sama ambasador. Itu tidak boleh, dia bilang itu katanya. Akhirnya saya cuma tanya aja, Pak. Saya cuma tanya biar tahu bagaimana. Kalau mau buat reklame aja, dia bilang. Taruh di pintu karena di Belgia itu ada Banjar, dia bilang. Ya, saya pernah taruh itu di ambasador, cuma lampiran aja saya taruh. Akhirnya ada orang baru-baru juga datang. Sekarang mungkin kalau tidak salah kira-kira 100-an lah di Belgia. Kalau banyak yang baru-baru datang. Udah itu ada yang dari Prangkrek itu diem sekarang di Belgia karena suaminya di Belgia gitu. Akhirnya itu juga kita tercatat juga ya kan. Ya sekitar segitulah, kalau salah kurang lebihnya gitu. Nah, kalau di Jerman sendiri, Kak Krisna, kurang lebihnya berapa nih? Kalau kita ngomong dari Jerman itu, aku nggak bisa ngasih angkanya juga ya, karena termasuk besar di Jerman itu orang Indonesianya sendiri ada sekitar 24.000 sekian, 24.100 sekian. Dan itu kita ngomong di Berlin aja lah, aku lebih gampang kalau ngomong di Berlin, di mana kita ada pura.
yang seru gini, dari NBB itu sendiri kan ada, jadi orang tuh kan nggak semuanya diem di Berlin ya, ada yang come and go lah, itu banyak sekali cerita gitu. Jadi kita ngelihat siapa yang siapa yang aktif di Pura, yang selalu kelihatan kayak gitu, mungkin itu lebih gampang. Di situ kita di angka 25-30, jadi kayak aku dan mahasiswa, jadi gini, di NBB Berlin kita ada kayak grup bikin Bantennya lah. Nah, ada grup bikin Banten. Nah, grup bikin Bantennya tuh sekitar 15-20. Nah, sisanya kan mahasiswa kan banyak, tapi ya mungkin karena memang tujuannya ini memang belajar, jadi waktunya habis di sana nggak terlalu banyak yang aktif. Tapi kalau kita ngelihat yang sering-sering datang di angka 25-30, dan kita sudah senang sekali ada ayah, bisa ada yang kumpul ayah lah Pak gitu ya. Itu kan kita sudah komitmen, oke, kita ada idenya di sini, kita komitmen untuk ngayah lah bareng-bareng. Itu dengan 25-30 itu kita sudah wah, setungkar sekali gitu. Sudah bagus itu ya. Gitu, yang Pak. Sering datang lah gitulah, yang sering datang. Benar. Oke, lanjut nih untuk pertanyaan kedua. Ini kita berbicara mengenai persiapan sarana sesajen hingga hari raya upacara keagamaan, tapi sebelum pandemi terjadi gitu. Mungkin dari Kak Krisna dulu deh. Mungkin di Berlin gimana, Kak? Oke. Jadi gini, kalau dari kita di NBB Berlin itu jadi mungkin cerita sedikit lah soal pura dan tamannya itu sendiri. Jadi di Berlin itu puranya itu berada di Garten der Welt. Ya. Di situ mungkin lebih gampangnya itu kayak apa sih namanya, taman mini ya. Jadi taman ada mini ya. Taman mini, Pak, benar. Ada taman-taman dari seluruh dunia, ada Jepang, Cina. Ya. Nah, kebetulan wah, tahun jebot lah ini ya, tahun 2000 sekian. Waktu itu Berlin sudah sister city dengan Jakarta, dan Jakarta menyumbangkan pura untuk kota Berlin di taman ini. Nah, terus akhirnya ada komunitas orang Bali, orang Hindunya diajak untuk kayak ngisi seminar, ngisi kesenian gitu, Pak, mungkin sama kayak di Belgia ngisi kesenian. Nah, terus ya adalah namanya kita ngomong tempat beribadah ya, pasti ada aja panggilan gitu. Dan terus akhirnya kita memutuskan, oke, kita komitmen, kita dapat izin juga, boleh nggak ini jadikan tempat ibadah? Boleh. Akhirnya kita plus-plus lah itu, kita ngentek linggih, kita plus-plus. Nah, dari situ ya sudah, kita seperti biasa, yang paling teratur itu kita purnama kita selalu ngayah di pura ya. Dan itu yang sedikit beda di Bali itu kan, kalau di Bali bisa pakai beli janur terus bikin bantal segala. Kalau kita mungkin sama kayak di Belgia, kita pakai ini apa sih namanya, ental ya, ental atau apa sih namanya itu, pokoknya yang kering itu ental lah itu ya, ental ya namanya, Pak ya. Pakai ental. Ntar kalau misalnya di sini kan tinggal kita tambahin bunga, terus buah segala macam gitu. Ntar kalau ya namanya kita gotong royong istilahnya ya. Jadi ntar kalau ada yang ke Bali, kalau ada yang kurang dibawa gitu. Dibawa. Tapi kalau untuk acara-acara besar kayak kemarin kita sempat, ntar kejauhan kalau aku cerita, tapi kemarin kayak ngentek linggih terakhir itu kita kebetulan ada pedanda dari ide pedanda wayahan Bun dari Gria Sanur Pejeng di Gianyar. Itu bawa Bantem itu satu kontainer kayak gitu loh untuk ngentek linggihnya, Pak. Jadi untuk acara-acara seperti itu memang kita datangkan, tapi kalau memang untuk hari-hari seperti purnama tadi usahakan sendiri. Saraswati, iya. Jadi kalau ada yang pulang kan nitip apa ceper gitu ya, Pak ya. Gitu. Bener itu, bener ya. Nitip ini apa namanya, Tridatu. Gitu kan. Harus ada itu gitu. Saya Tridatunya Vera aja.
Ya. Gitulah deh. Jadi kita gotong royong lah selalu gimana caranya kita menghadirkan yang desa Kalepatra lah, gimana Ya, bijak itu yang paling penting itu sebenarnya. yang gitu Pak. Apa yang kita bisa usahakan kita usahakan. Kita Kalau usahakan, enggak, ya. Sudah. Benar. Kalau di Belgia sendiri bagaimana Pak? Kurang lebihnya sama atau ada yang berbeda? Kalau di Belgia itu kita mengadakan perayaan Nyepi itu tidak pernah di pura. Oke. Kita mengadakan perayaan Nyepi itu di Embasade KBRI Belgia, di KBRI di Brussel. Oke. Karena kita itu kadang-kadang untuk mempersatukan orang Indonesia juga. Oh. Kita sembahyang bersama itu kita mengundang semua. Seperti ya yang ketua dari Muslimah, ketua dari Kristen, Protestan, Katolik, semua itu kita undang. Sudah itu pegawai dari ambasador itu kita undang juga untuk meramaikan perayaan Hari Raya Nyepi. Dan kita mengundang dubesnya juga kan. Dan dia itu ngasih juga dana seperti ya dana punya dia untuk makanan. Kadang-kadang dia nyumbang untuk makanan karena kita habis sembahyang. Kita juga mengadakan kebudayaan kita. Seperti ya tari-tarian, samalah seperti di Berlin tari-tarian. Itu kita di sini juga kalau masalah sesajen atau Banten itu kita juga sama-sama ental. Tapi kita punya Banjar itu sudah spesial dia. Kita itu punya untuk orang yang buat Banten. Itu namanya itu jero Bantennya itu sudah ada di sini gitu. Karena dia itu saya tahu orang itu waktu di Bali, ibunya juga dia itu jero Banten itu. Itu makanya dia itu pinter buat Banten di sini dan saya bilang sama dia, kamu tanggung jawabnya untuk Banten aja. Ya, artinya kurang daripada terlalu banyak umpamanya ya kita akhirnya dia juga tanya sama kita untuk bantu berapa orang ya gitulah gotong royong lah gitu. Kalau dia seumpamanya tidak ada waktu gitu. Dan di sini untuk kesenian juga ada gitu. Untuk kesenian apapun dan kita saling kontak gitu sebenarnya. Sebenarnya kita buat perayaan Nyepi itu cuma simple aja sebenarnya. Karena perayaan Nyepi itu kita mengundang semua warga sebenarnya. Setelah kita selesai sembahyang bersama, kita kumpul. Ya untuk mempersatukan biar kita lebih dekat sama KBRI juga kan. Karena kita itu ujungnya ke sana juga. Kalau ke pura itu kan spesial untuk orang Hindu aja sebenarnya kan. Jadinya kita tidak pernah sempat ke KBRI sebenarnya. Dari sana kita, karena itu ide daripada Madewana dulu, karena biar kita itu punyalah ruling sama ambasade, memperkenalkan budaya kita, dan kadang-kadang memperkenalkan budaya Indonesia juga di sana. Dari Nyepi itu kita itu sebenarnya bagus promosinya, karena dia membantu juga, gitu aja. Oke, untuk berarti, nah karena Hari Raya Nyepi bulan depan nih kan di tengah-tengah pandemi nih Pak. Nah kalau di Belgia sendiri bagaimana sih? Apakah karena pandemi harus istilahnya sembahyang aja sendiri-sendiri di rumah, atau mungkin ada beberapa perwakilan umat yang akan ke embassy atau bagaimana? Ya kalau di Belgia sekarang pandemi ini susah sekali sekarang. Karena kita ini di pemerintah sekarang di Belgia itu susah sekarang. Makanya karena kita boleh berkumpul di luar cuma 4 orang aja. Di luar ya. Kalau di dalam itu 1 aja. Yang sama-sama gitu, enggak boleh yang lain-lain. Itu susahnya kita sekarang untuk persembahyangan bersama. Makanya kita itu musyawarahkan, saya kasih tahu itu untuk sembahyang masing-masing aja gitu.
untuk masing-masing di rumah aja gitu. Kita enggak boleh ke ambasador pun kita belum dikasih sama KBRI sendiri, karena KBRI sendiri sekarang susah juga kerjanya, kadang-kadang di rumah dia gitu. Gitu aja. Kita sembahyang di rumah aja, nyepi gitu. Ya maklum lah, dari corona ini kadang-kadang ya gitu aja kalau di Belgia sekarang ya. Kalau di Jerman sendiri bagaimana Kak Krisna? Apakah juga sama seperti Belgia atau bagaimana? Ya kurang lebih sama lah Dev ya. Maksudnya kita tahu lah rata-rata kondisi di Eropa seperti apa, restriction lockdown seperti apa, dan ya memang ya kita memang mesti menghargai ya seperti kayak gitu kan. Balik lagi sama yang tadi mungkin aku sempat bilang sedikit ya, biasanya Lepanda kita sesuaikan dengan kondisinya, dan ya Tuhan ngerti lah kalau kita nggak bisa urus gitu. Sesimpel itu aja. Padahal memang tadi aku setuju banget sama Pak Putu. Kegiatan di pura itu kadang-kadang bukan cuman oke, kita ngayah ke Tuhan, tapi gimana kita di sini dengan aku nggak bilang orang Bali lainnya, aku bilang keluarga kita di sini gitu. Dan itu jadi ajang silaturahmi yang erat banget gitu loh. Dan salah satu itu ya Pak ya. Dan salah satu kenapa kita bisa, Tiang ngomong dari NBB ya, kita dari NBB Berlin ini, kenapa kita bisa segitu dekat? Karena memang di samping kita punya komitmen ngayah di pura bareng-bareng, kegiatan ngayah itu juga somehow mendekatkan kita secara emosional satu sama lain. Ya. Jadi kayak saudara gitu ya Pak ya, memang ya kalau sudah ngayah di pura tuh Pak ya. Karena kita itu jauh mungkin ya kan, memang gitu. Ini keluarga dekatnya, jadi ini keluarga Tiang ayah nih kita gitu. Ya. Jadi ya untuk balik lagi ke pertanyaannya, memang untuk sekarang ya perlu disayangkan memang, tapi memang kondisi seperti ini kita lebih baik kita ngikutin aturan yang ada biar Astung Kares secepatnya bisa balik lagi ya. Balik lagi lah. Ya. Jadi di rumah lah, semua di rumah aja dulu lah gitu. Mau gimana lagi? Ya. Iya sih, benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kesulitan apa saja sih yang pernah dihadapi dan bagaimana mengatasi kesulitan tersebut, misalkan dalam perawatan pura. Nah, kalau dari Berlin gimana Kak? Mungkin tadi kan aku juga sudah cerita sedikit kan, jadi kita itu seperti apa ya, kita kayak taman mininya tadi, jadi kita tanggung jawab itu secara, kita lebih ke Tuhan, kita tanggung jawab ya gimana pura itu difungsikan untuk Tuhan. Skala kalau yang untuk Tuhan tuh skala ya Pak, saya lupa skala yang ke atas nih skalanya. Jadi ayo Devi apa? Kayaknya ini skala deh Kak. Pak, gimana Pak? Skala nih skala. Ya. Skalanya itu kan yang kasar sebenarnya kan kita sendiri ya. Ini skala itu yang di atas ya. Nah, gitu deh. Jadi NBB-nya ini kita bertanggung jawab secara niskala. Ngayah, kalau ada gitu. Nah, si tamannya ini dia bertanggung jawab secara skalanya, jadi secara konstruksinya kalau memang ada yang rusak mereka yang benerin, tapi kita perbaiki gitu Pak, benar. Ini lucunya adalah kemarin 2017 kemarin kita baru mentek linggih lagi, ngaspas lagi. Kenapa? Karena puranya itu kan memang di glass house gitu ya. Jadinya house, dan kita punya penunggun karang di luar. Tadinya di luar. Terus tamannya kita pengen besarin nih glass house-nya. Jadilah si penunggun karangnya mau dimasukin. Gede itu, gede urusannya gitu. Makanya itu yang tadi kita ide pedanda dari Geria Sanur Pejeng. Nah, itu kita ngundang beliau untuk ngentek tinggi dan melaspasin lagi. Gitu. Itu
Itu deg-degannya tuh ada. Ya, karena itu memang acara besar itu. Kardio besar, Pak, benar. Nah, untuk tapi pemindahan. Itu dia balik lagi, kita bertanggung jawab secara sekalinya adalah yang lebih profesional dari kita untuk seperti itu. Ya. Gitu. Kalau untuk di Belgia bagaimana Pak Putu? Kalau di Belgia sebenarnya sama juga sama Berlin. Kalau kita untuk merawat itu kita enggak bisa untuk merawat itu. Karena perawatan itu dari Erik Dom semua itu, karena itu taman itu. Kita enggak boleh, kalau di Eropa itu enggak boleh ngusik-ngusik itu. Bagaimanapun itu, karena itu peraturannya dia. Kita cuma ngasih tahu aja, sama seperti di Berlin, kita cuma ngasih tahu bagaimana candinya biar enggak roboh. Sebelum diperbaiki kita harus nanya di pura, seperti cara kasarnya kita itu sembahyang dulu, minta perlindungan biar nanti kita percaya seperti di Bali gitu. Kalau memperbaiki ya kita harus buat sesajen dulu. Manten. Sama sebenarnya di Bali, tapi kita cuma ya apa adanya gitu. Biar untuk keselamatan dari park juga, pegawainya dia, kalau dia memperbaiki, kita itu kepercayaan dipakai. Tapi dia juga mengerti kok, bagaimanapun dia mengerti. Dia menghargai juga apa yang kita buat. Tapi kalau kita untuk perawatan sumpahnya sesana ide seperti kain putih, kain kuning, itu pas itu waktunya itu pas Saraswati aja. Di sana kita gotong royong semua. Perayaan Nyepi itu enggak ada kita itu. Perayaan Nyepinya itu cuma di Ambassador aja ada. Gitu. Nyepi itu dalan Pak di Belgia ya? Ya, kalau Saraswati ya baru dalan di sana, baru besar kita gotong royong itu. Ya. Untuk tumpak situnya untuk binatang kita juga datang gitu. Itu aslinya sebenarnya itu kan dari Ganes itu kan gajah itu gitunya dulu kan, gajah gitu di belakang pura, di sebelah pura itu kan dipakai permandian gajah dulu. Dari sana ceritanya itu sebenarnya itu pura itu untuk binatang sebenarnya. Karena dia pakai itu, kita itu cerita sekarang tentang gajah itu. Gajah itu kita orang spesial Erik Dom itu bawa dari Asia gajah itu satu. Ya, akhirnya dari Indonesia ada juga gajahnya di sana. Sekarang dia kirim juga dari Thailand gitu, Asia semua. Makanya sekarang pertunjukan dari gajah itu kan di sebelah pura. Pas kita sembahyang, gajah ada pertunjukan di sana. Itu sangkut pautnya sebenarnya. Kadang-kadang orang kan nggak tahu kenapa di sana ditaruh itu kotor, itu binatang itu. Makanya dulu ceritanya sebenarnya gitu ceritanya. Gajah itu dari Ganesha sebenarnya. Itu pikirannya Erik Dom dulu. Makanya saya tanya juga dulu itu kenapa ada permandian binatang di sini, saya pikir itu. Akhirnya dia ceritakan itu permandian gajah untuk pertunjukan gajah sebenarnya. Oh gitu. Akhirnya kita tahu. Tapi untuk perayaan Nyepi itu ya cuma kita di Ambassador aja. Perayaan bersama gitu. Untuk di pura itu kita enggak ada itu tentang ya sama seperti Berlin lah. Paling-paling gotong royong aja lah gitu. Kita bersama kumpul, bersih-bersih. Tapi habis upacara ya kita bersih-bersih juga di sana. Karena itu park itu itu kebun binatang, itu enggak boleh kotor kan. Itu aja. Oke, pertanyaan terakhir nih, selain upacara keagamaan, apa aja sih kegiatan umat Hindu di Belgia maupun Jerman? Mungkin dari Belgia sendiri, Pak. Untuk kita itu kadang-kadang kita buat acara. Saya juga di rumah saya sendiri ya juga ada Ganesha gitu. Kadang-kadang karena kita itu pingin kan kumpul kadang-kadang. Karena dulu saya itu sebelum saya punya rumah di Belgia itu saya di apartemen diam. Saya pernah itu berpikir untuk buat gitu di rumah seperti di Bali gitu.
Sepertinya saya itu seperti dituntun untuk buat di rumah itu, untuk jaga rumah gitu katanya. Dari sana itu kita itu juga bisa kumpul sembahyang bersama. Pas itu tumpuk landap itu saya buat itu untuk acara di rumah. Jadinya orang Bali itu bisa datang semua untuk sembahyang bersama. Kadang-kadang orang Belanda datang, kadang-kadang orang Jerman, Nyoman Nino, kadang-kadang datang. Itu kita itu sebenarnya kita itu untuk persembahyangan itu kita rela sekali gitu. Dari sana kita kalau di Bali kalau di sini tidak ada acara itu kadang-kadang kita kontak juga. Kadang-kadang kita seperti mendukung gamelan, ada grup gamelan, kita datang untuk mendukung. Seperti tarian anak-anak, di sini juga ada gurunya gitu. Jadinya kita cuma mensupport aja biar jadinya kita itu kalau ada acara apa itu kita kumpul gampang jadinya untuk mengorganisasi apapun kesenian. Kalau di pura ditanya itu tolong buat kesenian ya kita bisa buat jadinya gitu. Sebenarnya kita kontak deket lah kontaknya dari perkumpulan-perkumpulan karena kita selalu datang kalau orang latihan saya itu datang kadang-kadang kita undang orang Bali Belgia ayo datang kita makan bersama nanti datang lah semua juga kita setiap tahun itu mengadakan rapat Banjar gitu karena kita itu buat Banjar itu bukan untuk main-main gitu kita itu harus konsultasi ada organisasinya itu gitu cuma itu aja untuk disiplin aja kadang-kadang kalau bagaimana ada acara gimana Banjarnya bagaimana itu aja sebenarnya yang lain kita ya kalau mau buat acara Bali ya di rumah saya kadang-kadang tumpuk landap itu pas odalan di rumah saya gitu dan yang lainnya paling-paling ya kita undang seperti teman undang teman gitu aja sebenarnya pertemuan gitu aja sebenarnya. Ya. Kalau di Jerman bagaimana Kak Krisna? Sebenarnya ini yang aku pengen sampaikan juga kebudayaan Bali semua yang kita lakukan lah maksudnya makanannya, tari-tariannya, kegiatan beragamanya bahkan itu sampai sekarang tidak hanya untuk orang Eropa tapi untuk orang Indonesianya sendiri itu masih jadi salah satu daya tarik ya. Nah, itu yang lucu. Jadi contoh nih kemarin 2017 kita Ngentek Linje dan Laspas itu kebetulan berkaitan harinya pas lah ada jadi di taman itu ada International Garten Ausstellung pokoknya event taman gitulah ya. Nah, itu sampai dari KBRI karena kita tahu dia untuk upacara ini kan besar ada gamelan ada segala macam jadi ada panggung di luar yang nge-represent dan ada jual makanan ada tari-tarian segala macam ini kayak kalau di Bali itu apa ya di media utamanya membakti di Jabanya ada tari-tarian gitu jadi ada warung gitu persis media utama sama Jabanya tuh ada gitu loh Pak dan itu menjual ternyata orang-orang tertarik tidak hanya tariannya bahkan pengen ngelihat di dalam juga ya, food makanan dan untuk gini kalau kita boleh jujur upacara kita kan seru ya Pak ya ada Bantennya ada nari juga di dalam apa segala macam itu seru gitu loh dan itu mengundang orang itu orang bikin tertarik gitu jadi di samping kayak tadi aku bilang di awal di samping memang untuk sembahyang itu sendiri di awal memang pura itu adalah attraction untuk mempromosikan budaya Bali budaya Indonesia mungkin gitu jadi kalau ditanya kegiatan apa aja banyak itu nggak kalah nggak kurangan kreativitas pokoknya bawa nama Bali jagoan nggak kalah sama Bali gitulah itu nggak kalah sama di Bali di sini ada pura ada orang pakai dandan mau nari terus kita ada babi di depan itu khas
Jagoan tuh Pak ya. Ya, ya, ya. Jagoan itu. Bagus gitu. itu. Banyak. Dan kita juga berusaha tidak hanya mungkin komersil, tapi ada dari dalam pengen biar orang tahu Bali itu Biar siapa. orang tahu gimana ya. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, Ya. itu kan juga menarik sekali. Gitu. Bener itu. Sama itu sebenarnya kan ya. Kan ya. gitu ya. Bener itu. Gitu deh. Jadi kegiatannya banyak lah. Ya. Ditunggu di Berlin sama di Belgia, Devi Pak Ya. ya. Sekarang saya mau tambah ini. Pak. Di Berlin itu sekarang ambasadornya kan dia mendukung Bali itu. Itu yang baru itu kan. Itu dulu di Belgia buat ogoh-ogoh dia. Dia nyumbang ogoh-ogoh itu ambasador itu. Pak Hafaz juga. Ya bagus sekali orangnya itu. Mantap. Harus kalau buat acara itu saya cuma kasih tahu aja ini. Buat acara Bali itu undang dia. Dia dukung sekali. Pak, kayak ini Pak, Devi perlu dikasih tahu ngara ogoh-ogoh kita Pak di Belgia. Ya, Pak. Harus ada konsultasi sama Bapak Ambasador itu dari Berlin itu, saya kasih tahu Dia dulu di Belgia itu buat ogoh-ogoh itu. Kita bisa keliling Brussel dulu pakai ogoh-ogoh itu. Wow. Mesti dicari tuh Dev. Ada itu menarik itu Pak. Ya, berapa ogoh-ogoh menarik Pak? Orangnya. Di samping itu dia mendukung Bali, sangat mendukung Bali dia itu. Makanya seperti baju barong dia sumbang semua dulu itu waktu saya nari itu. Makanya saya baru ingat saya di Berlin ambasadornya kan dari Belgia itu dulu. Oke. Ya, tahun berapa waktu itu kita ngara ogoh-ogoh di Belgia tuh Pak? Tahun berapa itu Rika? Terakhir waktu ogoh-ogoh di Brussel. Itu gempar itu, memang gempar itu di Eropa. Ogoh-ogoh sampai Pak Desa untuk ke Pura dibawa ogoh-ogoh itu. Untuk kita arak-arakan di Pura juga itu. Kalau di Eropa kan biasanya orang arah-arahan bawanya truk ya Pak ya. Ini kita patung gitu kan orang. Kita itu jalan itu. Nih gitu. Kita jalan di Brussel itu keliling itu ada Anoman, ada Ratu Ayunya itu. Memang hebat itu. Ambasador itu hebat orangnya. Seru tuh Dev. Mendukung kebudayaan dia. Tolong itu Devi kalau gitu kan bagus itu. Kalau ada dukungan dari ambasador itu bagus. Karena dia itu 29 Maret 2014. Itu waktu ogoh-ogoh itu 24 Maret. Tahun berapa itu? 14. Tahun 2014. 2014. Saya belum di sini. 2014 itu. Ya, itu dia. Itu gempar sampai ke Bali, itu seluruh dunia itu gempar itu. Kan ada itu, cari itu ogoh-ogoh di Brussel, di Facebook ada itu semua. Oke Pak, David mencari. Itu harus cari ambasadornya itu, biar nanti kita ke sana kan, ke Berlin kan. Pecalangnya siap nanti saya kirim ke sana itu, pecalang siap. Dan saya juga mungkin tahun ini saya maunya selesai jadi klien. Kenapa Pak? Ya, karena saya itu sudah 2 tahun ngurus, belum ada kesibukan rumah sekarang. Maunya saya tuh pingin generasi yang baru, biar ada lonjakan yang lain gitu. Bagaimana? Tapi saya selalu pasti di belakangnya dia juga kan, karena orang tanya juga. Bagaimana pecalangnya ini? Kliennya sudah 2 tahun. Tapi saya selalu pakai pakaian pecalang, walaupun saya klien kan, karena yang lain-lain itu pecalangnya biar enggak mundur dia, karena enggak ada yang memimpin gitu katanya. Ini persamaannya Pak Putu sama aku deh. Pak Putu klien dan pecalangnya Pura Agung Santibuana. Kalau ini pecalangnya Pura Trihita Karana Berlin. Berlin boy, Bang. Nanti kalau selesainya pandemi, kalau
gini main pas jadinya. Wah, Kan kepura itu nanti. Woi. lupa tadi kalau ingat pertanyaan ini kita pakai face pecalang kan gini nunjukin Iya, langsung kan pecalang. bagus kan. Nah, Iya. bagus sekali itu. Iya. Memang seperti pecalang itu terkenal sekarang di Bali itu. Sekarang dipakai di Bali Pos pecalang itu. Kalau ada masalah di Bali itu, ini pecalang Eropa yang di Belgia. Karena saya pernah protes itu sama teman saya itu. Kenapa itu pecalang Belgia kamu pakai gitu, saya bilang. Nah, orang Bali itu biar tahu dimanapun ada pecalang katanya itu. Oh ya kalau gitu alasannya ya bagus, tapi jangan alasannya itu yang jelek, saya bilang gitu. Enggak gitu. Saya juga punya ide sebenarnya. Waktu tahun yang lalu saya punya ide saya mau buat pecalang Eropa sebenarnya. Ikutan saya, Pak. Ya, sebenarnya itu untuk kalau ada acara Indonesia seperti dulu acara Jokowi di Belanda kita diundang, pecalang aja diundang. Itu untuk penjagaan seperti di depan itu kalau ada yang rusuh. Karena kan ada 2 calon dulu kan gitu. Akhirnya pecalang Belgia kan diundang ke Belanda gitu. Dari sana saya punya ide. Ya enggak Belgia aja gitu loh. Maksud saya itu kenapa kita enggak buat itu pecalang Eropa? Setiap ya seperti Jerman ada acara apa Jerman kan pecalang Eropa ada. Itu perwakilannya di sana. Itu ide saya dulu. Tahun yang lalu ide saya waktu saya ada Jokowi itu perayaan Jokowi itu. Di sana saya pernah bicara di Belanda juga sama orang Belanda juga. Orang Belanda juga setuju kita buat aja dia bilang. Ini pandemi ini saya maunya ke Bali itu saya mau buat desain itu ya enggak bisa lah pandemi siapa tahu tahun depan gimana ya. Terima kasih Kak Kisna sama Pak Putu atas penjelasannya dan mendengar penjelasan ini sebagai umat Hindu ya aduh pingin banget gitu hanya atau mampir gitu kan pada satu upacara gitu kayak gimana gitu kan maksudnya ya taksunya tuh pasti berbeda lah. Misalnya setiap pura kan ada taksunya masing-masing. Ya, jadi kayak pasti. ingin merasakan kayak gitu. Dan pasti. Ya, sekian acara dari Ngoceh, teman-teman. Terima kasih. Semoga hal ini bermanfaat. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Nyepi bagi seluruh umat Hindu yang merayakannya. Bye-bye. Oke,